Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kuliah Hukum Perdata. Kita melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang lalu kita hanya berbicara tentang kontrak perkuliahan, kemudian beberapa hal yang harus dilakukan dan bisa diketahui untuk secara keseluruhan hukum perdata itu satu semester itu harus ngapain gitu ya. Nah, kali ini pertemuan kedua saya akan menambahkan sedikit sebagai pembuka. Mengapa saya katakan pembuka? Karena ini saya sampaikan hanya beberapa menit saja. Kemudian saudara nanti harus mempelajari materi yang sudah saya share di LMS dan saudara harus mengerjakan tugas seperti apa yang tertulis di sana. Jangan sampai tidak mengerjakan. Nah, mari kita lihat pengertian hukum perdata. Sebelum kita berbicara secara spesifik tentang hukum perdata, tentu saudara masih ingat, berkaitan dengan hukum apapun, maka mindset kita yang pertama harus tahu tentang hukum itu sendiri apa. Ada banyak sekali definisi tentang hukum, tetapi saya secara singkat, hukum itu umum diketahui itu adalah satu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang pelaksanaannya itu dapat dipaksakan. Ya. Mengapa dapat dipaksakan? Karena adanya suatu sanksi. Nah, itu hukum secara umum. Di dalam beberapa literatur, khususnya di literatur Belanda, hukum itu kita ketahui ada objektif recht atau hukum itu sendiri. Nah, yang kedua dikenal juga ada subjektif recht atau yang sering dikenal dengan hak dan kewajiban. Masih ingat apa hak itu? Biasanya anak muda kan paling senang dengan istilah hak itu. Karena segala sesuatu yang harus dipenuhi itu hak. Jadi hak itu sesuatu yang bisa memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada setiap individu untuk melaksanakan kepentingannya. Dan ini harus dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban itu adalah pembatasan terhadap individu atau yang bisa dikatakan beban lah yang harus diberikan kepada setiap individu. Jadi dalam literatur Belanda, pengertian hukum itu ada objektif recht, ada subjektif recht. Ya. Dalam skala yang lebih besar, lebih umum, hukum itu juga dibagi menjadi dua. Masih ingat PHI? Ya, PHI yang dapat A mesti harus masih ingat ini. Di sana penggolongan hukum dalam skala yang lebih besar, hukum itu dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Apa yang namanya hukum publik? Ya, namanya hukum publik ya hukum yang mengatur hubungan antara orang sebagai warga, ya, warga dari suatu negara dengan pemerintah atau penguasa. Jadi hukum publik itu mengatur hubungan antara individu dengan negara. Sedangkan hukum privat itu lebih mengatur kepada hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, ya. Jadi di sini derajatnya sama. Orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau yang tadi kan derajatnya berbeda. Individu sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penguasa. Selain itu, ada beberapa pendapat ahli hukum lain tentang khususnya hukum perdata ya. Kalau tadi adalah hukum secara umum. Nah, kalau hukum perdata memang dalam PHI dulu saya katakan ini adalah bagian dari hukum privat gitu. Nah, nanti coba kita lihat satu persatu. Ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat tentang hukum perdata. Misalnya Profesor Subekti. Profesor Subekti memberikan pendapat bahwa hukum perdata itu adalah segala hukum, ya. Hukum perdata itu adalah segala hukum yang
pokoknya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Yang pada bagian pokoknya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ya, ini menurut Profesor Subekti. Jadi secara luas yang namanya hukum perdata menurut Profesor Subekti itu sama dengan hukum privat material. Ya, semua kepentingan-kepentingan perseorangan privat material itu. Hak dan kewajiban perseorangan itu privat material. Ini hukum perdata menurut Profesor Subekti. Itu kan dalam arti luas. Tapi kalau dalam arti sempit itu biasanya hukum perdata itu ya sebagai lawannya dari hukum dagang. Kalau hukum dagang itu kan hukum khusus. Gitu. Ya, sangat khusus gitu. Kalau hukum perdata itu hukum umum. Jadi bagiannya itu hanya menunjuk kayaknya lawannya hukum dagang gitu. Nah kemudian sarjana lain yang memberikan pengertian untuk hukum perdata, misalnya Profesor Sudikno Mertokusumo. Profesor Sudikno yang mengatakan bahwa hukum perdata ini adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara perorangan atau orang yang satu dengan orang yang lain. Hubungan antara keluarga dengan masyarakat dalam pergaulannya. Ya. Jadi menurut Profesor Sudikno, yang namanya hukum perdata itu adalah semua peraturan yang di dalamnya mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hubungan antara keluarga dengan masyarakat. Ini hukum perdata menurut Profesor Sudikno. Sedangkan yang lain menurut, kalau tadi Pak Subekti sudah, Profesor Sudikno, kemudian menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad. Beliau mengatakan bahwa hukum perdata itu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Itu Profesor Abdul Qadir Muhammad, ya. Jadi hampir samalah Profesor Subekti, Profesor Abdul Qadir, kemudian Profesor Sudikno gitu. Ada satu lagi itu sebagai yang lain walaupun belum profesor tapi pendapatnya bagus juga. Itu Ridwan Syahrani. Ya, Ridwan Syahrani. Hukum perdata itu dia mengatakan bahwa hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, di mana di dalam hukum itu menitik beratkan pada persoalan pribadi atau kepentingan perseorangan. Nah, jadi hampir sama disampaikan oleh sarjana-sarjana tadi bahwa yang namanya hukum perdata itu ya hukum yang melibatkan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain. Perseorangan sebagai bagian dari keluarga dan keluarga itu dengan masyarakat. Bagaimana orang dengan orang ini berhubungan, orang dengan orang lain, kemudian keluarga dengan masyarakat, ini semua diatur di dalam hukum perdata. Itu pengertian dari hukum perdata ya. Jadi memang banyak sekali. Saudara bisa mempelajari nanti lebih banyak pengertian hukum perdata itu menurut sarjana yang lain. Jadi secara luas saya katakan kalau hukum perdata itu meliputi semua hak keperdataan seseorang, ya. Bagaimana orang itu di dalam berhubungan dengan yang satu dengan yang lain, keluarga dengan masyarakat, individu dengan individu. Kalau dalam arti sempit, saya katakan tadi lebih dilawankan dengan hukum dagang gitu. Masih ingat toh? Hukum dagang itu kan sesungguhnya adalah bagian dari hukum perdata itu sendiri, yaitu buku ketiga tentang perikatan
yang kemudian hukum perikatan itu keluar dari sistematika hukum perdata, kemudian berdiri sendiri ya untuk perikatan ini ya, kemudian dikaitkan dengan perniagaan karena perikatan dalam perniagaan, kemudian muncullah KUHD gitu, ya.